Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Balik lagi barengan saya Kun Kurniawan Dan saya Gusman Sige. di acara ngonten. Ngobrolin yang lagi ngetren. Spesial Maulid Nabi. Tidak dong, Oh, enggak. tetap ini tayangnya hari Minggu. Oh, Kirain Tetap karena hari Minggu. kita syutingnya pas lagi libur ya. Lagi libur. Maulid Nabi harusnya. Maulid Nabi. Harusnya kita lagi muludan ini. Betul. Gara-gara siapa? Gara-gara Fasya. Suruh syuting. Memang dia mah anti Islam. Anti Islam yang radikal. Iya. Yang ajaran-ajarannya tuh terlalu wah gitu. Tidak usah disapu. Kemarin saya tidak diedit. Mau mencelakakan karir saya celakakan lagi karirnya. Tapi lucu man yang kemarin kan. Ya hitung-hitung itu sebagai hadiah hadiah pelipur laranya verified Instagram lah. Alhamdulillah. Ya, kan. alhamdulillah. Jadi gampang dicarinya gitu Ya, kemarin yang ngomongin mau jadi presiden dengan cara membadut. Nah ini Gusman Sige tuh. Malah ditebelin. Ya nggak apa-apalah, ya udah tanggung kalau kita tuh kalau udah terjun di dunia audiovisual kayak gini man, wah tubuh kita tuh udah jadi milik publik, Monjay. udah jadi public figure. Public figure. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau viewersnya di atas 200 ya kita kan viewers di bawah 100. Iya betul. Harusnya aman sih ya. Harusnya aman ya kalau nggak pada comel mah. Ya jadi kan satu-satunya video yang bisa tembus 1000 itu yang kita ngomongin Arhan Iya betul. sama si siapa Zize. Zize ya. Wah ini Ya, marah. Bukan banyak yang marah, ada yang support Zize lah. Oh iya. Zize. Terus kemarin orang lihat lagi si TikToknya munculin lagi foto-foto mantannya, coy. Video-video mantan si Zize. Aduh, aku kalau jadi Arhan tuh pasti Oh, sekarang membela ya. Enggak, tapi emang bener-bener video-video lama sama mantannya Iya. yang harusnya diarsip jadi di unarsip pada dimunculin lagi, apa maksudnya gitu. Nah, itu dia yang harus dicari tahu. Saya mah tidak akan berkomentar apa-apa, takut ah. Iya, Anda Zidan. Ganggukeun. Ya kalau misalkan udah punya suami ya udahlah, hapus dulu sama mantan-mantannya. Oh, santun ya. Ya, kita mah sebagai orang tua ya harus ngasih tahu aja, Iya, mereka kan betul. masih anak-anak muda, Iya, masih 20 betul. tahunan. Jangan terlalu terbawa nafsu. Betul sekali. Ya, seperti biasa kalau udah konten muncul berarti kita bakal ngobrolin lagi tren beberapa waktu ke belakang. Iya, betul. Ada banyak yang rame apalagi di X ya. Iya betul, di X selalu tidak habis-habis bahan untuk kita celak. Yang memprihatinkan adalah, ini yang guru dicelurit. Oh iya, betul. Sininya nih celurit nih guru gara-gara nilainya jelek. Iya, gara-gara nilainya jelek terus dan ternyata si pelakunya teh memang nakal gitu, udah beberapa kali nggak naik kelas. Sekali nggak naik kelas, mungkin nggak terima gitu. Biasa, karena kan nilainya jelek, terus tidak terima, akhirnya masalahnya anak itu SMP SMA ya? SMP gitu kalau Iya, nggak salah. main bacok-bacok wae gitu kan. Iya. Jadi ini budi pekertinya nggak luhur-luhur banget berarti. Iya. Itu yang berikutnya yang pembulian coy, Cilacap tuh. Aduh, itu mengingatkan saya masa sekolah jadinya. Di Cilacap. Di Cilacap, bener. Waktu itu jualan asin gitu. Lamun aing nu misalkan aing gelut jeung aing. Kenapa nggak serempak bilang oke? Karena pasti kalah. Itu yang nonton banyakan banget masalahnya. Iya. Nah, kenapa nggak diokekeun gitu Kalau kan? semuanya bilang oke, mah dia juga ciut. Santai heula. Santai dulu satu-satu. Di situ tuh nggak ada sosok Tika dan Tiwi. Kenapa? Bilang saja oke. Langsung digebuk pang. Ku mau dengar oke. Tapi mana kalau disuruh milih Tika atau Tiwi? Hah? Disuruh milih? Hah. Tika atau Tiwi? Dewi. Dewi. Kan pilihannya Tika, Tiwi kan Titu. Zaman itu ya. Zaman Tika Tiwi mah Tika. Orang Tiwi berarti. Oke, aing Tiwi. Orang Tiwi waktu itu. Itu ternyata masalah pembulian juga masih ada. Terus beredar kabar hoax kalau yang dibulinya meninggal dunia itu hoax ya. Itu hoax ya, betul. Ya, jadi stop pembulian. Stop
kekerasan terhadap guru. Ya betul. Pokoknya stop kekerasan, jangan jangan terbiasa untuk menyelesaikan sesuatu dengan otot. Iya. Orang yang menyelesaikan sesuatu dengan otot itu artinya dia sudah tidak bisa menggunakan otak untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, itu atlet-atlet Smackdown kumaha? Sebenarnya bisa diobrolkan eta. Sebenarnya nu UFC gitunya sebenarnya bisa diobrolkan kan eta neangan duit. Nya. Neangan duit bisa diobrolkan naon ke Benernya jadi usaha, ojol. Iya. usaha Betul. naon misalkannya teu kudu ribut-ributnya. Teu kudu. Karena itu tuh kan menyakiti diri sendiri, bukan? Betul. Itu juga termasuk salah satu zolim sama diri sendiri, melukai diri sendiri, membuat sakit Iya. diri sendiri itu. Sok lah buat atlet-atlet yang kekerasan obrolin baik-baik. Seperti ini sekarang Rodi Ahong Gunawan. Ush, Kan sekarang mah udah jadi sensei. Sensei. Kretek. Oh, Sensei ya. Iya, jadi jadi Pegasus. Jadi Ikiponik. Ya karena dia tuh Jadi sensei udah sekarang. udah tahu bahwa wah kekerasan tidak akan menyelesaikan Daripada masalah. menyakiti orang, mending saya menyembuhkan orang. Gitu. Betul bagus tuh yang gitu-gitu. Rudi Ahong Respect Gunawan. Rudi Ahong Gunawan. Semoga nanti kita undang ke sini lah. Buat kita dikretek gitu. Iya lumayan, mas kretek langsung meninggal. Kita Dia kan bisa ini. Kita buktikan kalau ilmunya bener atau enggak gitu. Takutnya kan abal-abal juga. Iya, terus ini juga yang rame ada permasalahan Ava Korea Wah, di X. kenapa? Ava Korea yang yang banyak yang tertipu kan. Oh, lagi-lagi. Lagi-lagi Ava Korea yang Lagi-lagi. tertipu. Terus ada juga sekarang dia si kasusnya adalah dia tuh salah ngirim Itu nanti kita bahas. oh ada Makanya ternyata dibaca karena saya skripnya. belum baca skripnya. Ada tuh nanti kita bahas. Santai, Itu santai. sedikit di Sneak peek itu. Iya. Ya, mohon maaf ini obrolan orang baru bangun tidur. Ya seperti biasa Suka lah. ngaco atau Bangun tidur di hari libur tapi nggak apa-apa. Yang lagi ramai juga kemarin tentang lagi-lagi masalah food vlogger reviewer Food dan vlogger. lain-lain gitu ya. Sebenarnya pekerjaan sebagai food vlogger itu udah dari lama udah ada. Udah ada. Dulu Pak Bondan Winangnong Wah, Winarno almarhum. almarhum itu masuknya food vlogger kan. Food- Tapi di food review. Food review ya. Ya. Terus siapa lagi dulu yang suka nge-review makanan tuh? Ini apa namanya Fauzi Baadilah Aji. Oh iya, Fauji Badila. Benu bulu. Bener-bener Lazis. Lazis, meskipun orang ninggalinnya geuleuh nya menggunakan saya dahar. Bener-bener, iya betul. Ya, maksudnya kan ada beberapa yang makan tuh menggugah selera. Iya. Terus siapa teh yang dari Bandung? Ini apa Yang- Ronald Surapraja Bukan, dulu suka Atep. nge-review bukan. yang dari Bandung. Iya, yang suka nge-review makanan. Rasmus. Bukan. Emang agak bences. Siapa ya? Oh, ini. Bukan Cas Nabati, bukan. Ahmed. Asep Sunandar Sunaria. Enggak dong. Asep Sunandar Sunaria kan nge-review bambu. Iya, Ahmed. Ahmed almarhum. Ahmed almarhum. betul. Icip-icip. Icip-icip, iya. Itu orang rada geuleuh juga sih liatnya. Iya. Ya maksudnya kan ya gitu tuh ya sebenarnya kehadiran dari food vlogger, food reviewer itu ya banyak membantu ke memperkenalkan makanan-makanan dan jajanan-jajanan yang ada di Bandung Betul. khususnya dan Indonesia. Ya, tapi harusnya sih yang jadi food vlogger atau yang food review tuh yang mengerti makanan. Ya. Jangan sekedar ini enak kabeh we enak. Nya bener. Terus nu teu ngeunah nu mana gitu. anu can jadi, nu can asak. Bener. Ngeunah eta. Pokoknya kalau food review kalau dia nge-reviewnya Enak tuh. enggak enak itu. Oh. Enggak ada komentar soalnya. Ya. Atau enggak bukan bilang enak tapi ini rasanya beda. Beda dari yang enak. Karena itu pastinya beda dari yang lain mah ngeunah itu ngeunah gitu. Ya, dan seiring berjalannya waktu jadi banyak banget ya, apalagi di YouTube udah difasilitasi oleh YouTube lah ya. Ya, betul. Jadi banyak food vlogger, food reviewer yang Review jujur. review jujur gitu. Mana pertama kali nonton food vlogger di YouTube siapa? Di YouTube. Saya nggak pernah lihat. Oh, orang sih Next Carlos orang. Oh, Next Carlos ya. Orang Next Carlos awal-awal dan gara-garanya ya muncul aja gitu disaja sama si YouTube. Terus orang nonton, wah kayak sesimpel dia ke ke Samarinda atau kemana yang dia makan telur ceplok doang yang pakai kecap. Oh, ka imah urang eta mah, imah urang sok Kan beda deui ieu sok mah kan. masak daun ceplok mah. Tapi enak man. Emang enak. Enak gitu. Orang lihat itu aja kayak wah ini menggugah selera, menggiurkan Iya, gitu. betul. Terus ditambah lagi si Next Carlos naik, terus beberapa ada yang naik juga Magdalena.
Siapa tuh Magdalena? Adalah cewek food vlogger, cewek Magdalena, tapi dia tuh spesialisasinya di makanan pedas. Makanan pedas. Terus ada juga muncul dulu tuh ada Tan Boy Kun. Siapa Tan Boy Kun? Tan Boy Kun itu barengan sama si Next Carlos juga. Kalau Tan Boy Kun itu spesialis makan mukbang, makan yang gede-gede. Oh, ya. Yang apa? Makan mubazir. Ya, mubazir. Tapi beak, man. Beak. Habis. Anjir. Perawakannya tuh kecil gitu, segede maneh lah. Cuman ngahuapna, ngeblokna gede. Oh, iya. Itu terus ya seiring mereka pada naik, akhirnya muncullah food vlogger baru. Ya. Sempat jadi polemik juga ya food vlogger ini yang dulu kasusnya Magdalena itu, yang dia datang ke salah satu resto dengan bermodalkan food vlogger, terus dengan bermodalkan viewers dan lain-lain. Iya, gitu. betul. Jadinya kayak kita nggak dihargai gitu. Kita tuh punya judgment loh. Kita tuh punya gitu. Padahal kan orang juga nggak tahu teknisnya gimana kalau gitu teh. Apakah sebelum syuting itu izin dulu atau langsung datang langsung review aja gitu. Iya. Kalau orang sih belum pernah ya jujur dapat program kuliner gitu. Siapa tahu nanti ada di sini program kuliner gitu kan. Iya, betul. Nah, itu kita tuh nggak tahu mekanisme untuk kita nge-review resto atau makanan tuh kayak gimana? Apakah izin dulu atau gimana? Nah, itu dia. Kalau kayaknya ya kalau misalkan memang mau nge-review semuanya dan pengen dapet gratis. Iya, kayaknya harus izin dulu deh. Izin dulu ya? Izin dulu gitu. Apa namanya? Karena nantinya kan itu berkaitan sama si image tempat tersebut. Kayaknya harus izin deh. Harus ngobrol. Dulu sempat ada kasus yang dia tiba-tiba datang tiba-tiba minta gratisan karena ini nanti bakal di-review, feedbacknya bakal ada di YouTube saya, cuman gitu doang. Ya si tempatnya menolak, kalau mau makan aja gitu. Oh, tapi nggak harus di ini gitu. Iya. Nah, itu juga ya seiring menjamurnya para food vlogger ini, kemarin yang lagi rame dan yang lagi muncul adalah masalah si food vlogger yang nge-review Madun Oseng Nyak Kopsah. Nyak Kopsah di Jakarta ini. Di Tangerang. Tangerang ternyata. Di Tangerang ya. Jadi ini lagi rame banget untuk si Madun Oseng Nyak Kopsah. Karena kemarin tuh yang viral pertama kali yang viral, orang juga nonton di potongan videonya di X. Itu ada food vlogger, Ajuju. Ya, Ajuju ya. Ajuju. Kalau si Rangga Cinta kan ADC. Ya. Namun dia Ajuju. Ada apa dengan Junaidin dan Jidan? Hai, itu belum siap. Ajuju itu kan dia sengaja datang ke warungnya Kopsah. Madun Oseng Nyak Kopsah di Tangerang. Terus ya emang bener-bener ngeri. Dia spesialisasinya adalah yang nge-review jujur, bener-bener jujur. Betul. Ya dia datang, satu hari dia datang sama timnya, terus kayaknya sih nggak izin dulu, nggak ngomong dulu ke si Nyak Kopsahnya, ke Bang Madunnya. Ke Bang Madun. Terus ya dia nge-review apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Anas review. Ya, betul. Pas orang jujur sih pertama kali ngelihat Ajuju, itu kayak ngelihat kok ada ya tempat makan kayak gitu. Karena yang pertama adalah tempatnya di pinggir sungai. Jadi pertama kali datang tuh langsung tercium aroma yang smells not good lah. Ya, betul, karena aroma sungai lah. Aroma sungai di Indonesia kan beda sama di Aachen, Jerman. Gitu kan. Jadi aduh. Kayak di Venesia. Ya itu mah enak banget. Sungainya juga jernih. Aromanya juga aroma eukaliptus. Eukaliptus. Ya, itu betul. Terus jadi yang pertama kali yang disorot datang itu adalah kita harus pintar pilih tempat biar nggak tercium aroma dari si sungai. Cari tempat makan yang di sungai-sungai yang agak bagusan lah. Ciwidey misalnya. Sungai Musi. Betul. Kalau jangan di Ciwidey dekat sama Citarum. Ada beberapa aliran sungai Citarum yang warnanya udah agak-agak hijau gara-gara limbah pabrik. Wah, jangan berarti. Jangan, karena kalau kamu makan di situ siapa tahu airnya tuh dari limbah pabrik itu. Diminum kamu jadi hulek. Benar. Tuh jadi kuat, coy. Jadi Avenger tuh. Tapi nggak pakai baju. Hambur baju. Bener hambur baju ya mah. Ya. Marah sedikit, soek. Ya. Marah sedikit, soek. Ya, betul. Gitu. Nah, terus berikutnya yang disorot adalah masalah kebersihan. Ini. Begitu datang juga orang lihat, wih ini sampah-sampah berserakan dibawakan itu pakai balai-balai gitu. Ya, kan. balai-balai.
Nah, terus apa namanya si sampah tisu, sampah apa tuh pada berserakan terus kok ini si resto viral tapi kok nggak diperhatikan masalah ininya, masalah kebersihannya. Padahal salah satu salah satu indikator saya mau datang ke satu tempat makan adalah higienis atau tidak. Eta. Terus Beda-bedanya, tapi ada juga yang kotor tapi enak ada. di mana? Ya maksudnya itu makanan-makan jajanan-jajanan pinggir-pinggir jalan kan kadang-kadang tidak sih. mementingkan higienis tapi Ngena, benar. Berikutnya yang disorot oleh Juju adalah harganya terlalu mahal untuk sekelas warung. Overpriced katanya. Overpriced. Terus yang jadi yang jadi puncaknya adalah ketika si Juju ini mau bawa pulang makanan, dikasihnya keresek. Ya betul, dikasih kantong kresek. Terus dia ada statement ngomong kita harus ngebungkusin sendiri kalau mau bawa pulang. Betul. Nah itu rame lah, potongannya rame, di TikTok rame, di X rame. Akhirnya membuat si Bang Madun ini naik pitam. Ya betul. Tadinya mau naik haji tapi kalem naik pitam heula ya. Naik haji kalau mulai ke rame warung. Ke warung rame, aing kudu ngambek heula saat naik haji. Ya. Jadi si Bang Madun ini Bang Madun ini adalah yang punya oseng Madun Makopsah. Ya, Kopsah. Jadi Nyak Kopsah itu adalah karakter sebenarnya ya. Ya, karakter. Jadi sebenarnya si Bang Madun ini adalah nama aslinya Ahmad Yani, coy. Oh, sama dia nih. Harusnya kita panggil jenderal itu. Betul. Jadi jenderal Abi mah emak weh gitu. Ya. Nah, nama asli Ahmad Yani, terus dari 2019 dia udah jadi konten kreator sebenarnya. Jadi konten kreator, terus dulu juga sempat jadi chef di salah satu hotel. Oh iya. Hotel Transylvania kalau nggak salah. Anjir, Hotel Transylvania. Hotel-hotel yang juri gitu loh. Tahu saya. Nah itu, terus akhirnya 2019 terkenal jadi konten kreator, akhirnya dia buka si warung oseng Bang Madun Nyakop. Apa sih? Nyakopsah we, Nyakopsah. Madun oseng Nyakopsah dari 2019. Ya, dari 2019 dia. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring dianya juga popularitasnya naik dari konten kreator, YouTube dan lain-lain, akhirnya dia bikin usaha warung ini. Ya, dan akhirnya karena di postingan review jujur si Juju ini, Nyakopsah ini bikin video klarifikasi di channel YouTube lain. Ya. Opet dan siapa gitu pokoknya mah. Dan di situ awalnya orang kira kok ayah ojak nih gitu. Karena mirip ya perawakannya. Iya, mirip ayah ojak. Terus tapi yang ini lebih tegas gitu. Lebih tegas dan lebih marah-marah. Iya, lebih galak. Lebih galak karena Nyakopsah ini adalah karakternya mak Betawi yang nyablak. Iya, betul. Gitu. Wah, akhirnya terpancing. Marah-marah tuh. Istighfar katanya. Awal-awal masih santai. Masih santai. 25 tahun. 25 tahun gue dagang gitu. Lu kalau mau review, ngomong sama gua. Bayangin, lu ada orang datang ke rumah lu terus nginjem 100.000. Enggak gitu. Bayangin, lu ada orang masuk ke ruang tamu lu, ternyata dikunci nggak bisa. Iya, sok. Kumaha? Gitu marah-marah. Terus pas lagi marah-marah gitu, si host yang yang punya channel YouTube-nya, istighfar, istighfar lu, mana nu kuduna istighfar kan kudu nanya. Teteh ngajak untuk ke semua orang untuk istighfar lu. Terus dia kan ngambil apa namanya? Kresek. Ngambil kresek. Nah ini kresek, terus kata si hostnya, wah ini tahan panas. Jangan dulu tahan panas. Jangan dulu tahan panas. Ini dulu masalahnya. Aing ger panas masalahnya. Ini kreseknya tahan panas, ini si babehnya nggak tahan panas. Itu lucu sih, maksudnya orang juga nggak ngira responnya bakal se emosional itu. Iya, emotional damage. Harusnya kan banyak yang komen lah. Harusnya ya kalau misalkan memang itu salah, ya minimal tuh kita buka dengan minta maaf dulu gitu. Ya. Jangan dulu defense. Jangan dulu defense ya Bang Madun ya. Jadi memang kemarin tersulut emosi gara-gara lu kalau mau review boleh banget. Gua mah seneng kalau misalkan di review jujur, seneng. Kan eta teh di review jujur jujunya. Udah kelihatan footage-nya kayak gimana, berantakannya kayak gimana, terus ditambah lagi yang enggak gua terima tuh. Ya masa ini kresek bukan buat ikan. Ini kresek buat nih Langsung kasih baygon ini. Gitu emosi kemarin tuh akhirnya
jadi pro kontra lah. Iya, ini kresek nih. Tah. Jadi Mr. Bean. Jadi apa namanya respon yang terlalu emosional ini jadi pro kontra di kalangan warganet lah. Tidak cukup di situ. Kemana? Sok lanjutin kan saya cuma bilang kalau tidak cukup di situ ada lanjutannya. Ya ternyata setelah rame si A Juju ini Ya, jadi pada penasaran lah. betul. Langsung datanglah salah satu food vlogger, food reviewer yang ya cukup ternama lah. Ya, Makan ke situ. Kode Blue. Kode Blue. Ini katanya mah diundang si Bang Madun ya, bukan? Enggak, datang Datang langsung. aja langsung pengen lihat. Jadi si Kode Blue ini udah ya salah satu akun anonim lah ya. Ya. Akun anonim, dia juga apa namanya tukang nge-review makanan jujur juga. Jadi kalau misalkan dia nggak enak ya udah benar-benar bilang kayak sampah, weh. Iya bener. Dan apa namanya dia biasanya nge-review hotel-hotel bintang 5. Oh iya. Makanan di hotel-hotel bintang 5 biasanya kayak gitu. Nah kemarin karena lagi viral si Oseng Bang Madun ini, jadinya dia datang ke situ dan memang katanya benar-benar rasanya nggak enak. Ya. Rasanya nggak enak, terus apa namanya dia nemuin cuminya keras, ikannya masih berenang gitu. Wah, iya benar. Benar. Kambingnya masih makan rumput. Makanya kemarin jadi rame juga, semakin dihajar lah si Bang Madun ini. Semakin dihajar Bang Madun ini, terus ya seperti biasa kalau misalkan ada satu apa namanya lagi viral selalu ada yang menunggangi. Selalu ada yang menunggangi. Meskipun si Kode Blue ini untuk beberapa orang agak-agak ini sih, agak-agak jadi masalah juga. Karena dari review-reviewnya tuh yang dia sampaikan tuh bukan review tapi ada yang bilang kalau lebih ke menghina aja. Oh. Nggak ada nggak ada edukasinya. nggak ada kritiknya apa gitu. Oh iya. Cuma lebih ke ngehina aja gitu. Ada yang kayak gitu. Nah mungkin emang karakternya kayak gitu man. Kita kan nggak tahu tuh karakter si masing-masing food vlogger itu beda-beda kali. Ya betul. Ya kan kalau si Kode Blue ini ya memang apa namanya memang karakternya ya udah weh kalau nggak enak ya nggak enak. Ya kan beda kalau bilang nggak enak sama bilang ini makanan kayak sampah kan gitu beda. Ya kan makanan sampah kayak sampah nggak enak man. Ya memang, tapi Iya. kan sampah bukan makanan. Tapi tinggalin nu gelo. No. Sehat. Gering matak nagel. Ya, tapi kan maksudnya Nya etak banyak kita gelo. ya, tapi kan dia hidup gitu man maksudnya. Dia hidup dah anu pileknya hidup, gering tapi hidup. Ya, maksudnya ya meskipun dia nggak pakai baju kuat jalan jauh tapi kan dia bisa mengais sisa-sisa makanan berarti sehat man. Enggak lah. Oh iya gitu ya, iya benar. Salah berarti orang salah tuh. Jangan makan makanan dari sampah lah. Nggak boleh. Itulah apa namanya udah si A Juju terus dihajar lagi sama Kode Blue, tapi muncullah satu sosok yang membela Bang Madun. Ya, muncullah Farida Fasya. Lah, Semua keturunanmu akan kuhancurkan. Basir. Ayam malampir. Aing pikiran Farida pasti Farida Pasha ya. Eta ya. Dan ini juga Farida saya kalau Nurhan. Farida Nurhan atau Amoy ya. Omai. Hah? Omai. Omai ya. Jadi si Panjangnya oh my god. Oh my god, pusing. Jadi muncullah sosok si Farida Nurhan ya. Ya atau disebut juga si Omai. Jadi Omai ini juga food vlogger juga yang orang juga nggak tahu-tahu banget sebenarnya. Ya, betul. Dia muncul dengan membela si Bang Madun. Ya, betul. Tapi membelanya dengan dengan caranya yang kurang elok lah. Dia salah kaprah nih dengan sengaja melakukan doxing. Doxing. Doxing emang ngajedok bari ngising. Ya, jadi bukannya nge-counter dengan data dan apa Ya, gitu. dengan argumen gitulah. Ini mah enggak, dia ngedoxing si Kode Blue ini. Kode Blue. Jadi dia nyerangnya Kode Blue. Nah, ini untuk masalah ini si A Juju udah aman lah ya. Maksudnya A Juju Udah lewat. Udah lewat lah, dia lanjutin karirnya yang nggak seberapa itulah ya. Ya, aduh. Terus ya sekarang muncullah babak baru. Ini sebenarnya A Juju kasihan tau. Kenapa? Dia tuh yang buka pintu, coy. Iya, benar. Tapi pas masalah rame-rame gini dia nggak dianggap. Bener, jadi asa ribut teh ka urang. Hey, ini loh, ini apa namanya bukan hotspot apa sih? Iya. G-spot apa? Lain G-spot. Apa sih namanya? Spotlight. Spotlight. Iya, nu ngabukakeun jalan ya.
Gitu. Atau mungkin ini ada permainan nih antara Aju. Permainan naturalnya mah. Ya kan, antara Juju dan juga si Bang Madun ini kita nggak tahu ya. Maksudnya kan skenario di dunia per-YouTubean tuh harus Tapi ada bisa jadi ya kemungkinan. maksudnya apa konspirasi kayak gitu teh disengaja biar naik. Biar naik, jadi si Bang Madunnya naik, si Ajunya. Kayak ini, kayak apa namanya perseteruan Ahmad Dhani sama Once, itu juga ada yang bilang kalau itu konspirasi disengaja biar isu tentang hak cipta tuh naik. Oh Jadi iya, perbincangan, iya, kan bisa iya. jadi gitu. Bisa jadi nih. Jadi orang juga pas baca berita ini kayak kok kayak natural banget gitu Iya, ya. iya, ini kayak king. Kacang. Untung manehnya aku. Kacang kayak king gitu. Untung Gitu. manehnya. Dan yaudahlah Juju kita kesampingkan dulu. Ya. Muncullah ini ada perseteruan baru antara si Kode Blue dan juga si Omai. Ya, karena ini tadi si Omainya ngedoxing si Kode Blue. Iya. Yang mana ini tidak dibenarkan dan ada apa namanya? Ada undang-undangnya. Ada UU-nya. Undang-undang pidana ini. Ada UU-nya ya. Jadi ya apa namanya ngebalas si Kode Blue-nya ini dengan yang pertama adalah menghina doxing dan juga ini coy, apa namanya? Dokcil. Lain dokter cilik. Apa namanya? Dokcin. Dokter cinta. Ini apa namanya? Dok-duk. Dokter duduk. Apa namanya? Body shaming. Nah, body shaming. Body shaming. Jadi si Omai ini bilang, ini food vlogger atau apa? Cena apa namanya? Kayak dukun cena. Ya, betul. Nyona bener Kiprana coy. Kayak Kiprana. Itu ya, jadi si apa namanya si Omai ini melakukan doxing terhadap si Kode Blue dengan menyebarkan identitas aslinya. Nah, itu jadi tidak buat boleh. sobat PR yang belum tahu dan belum nontonin si Kode Blue itu adalah apa namanya di videonya ya benar-benar dia langsung tidak menampakkan sosok lah. Ya. Tidak menampakkan sosok. Dibongkar sama si Omai. Iya, nggak boleh itu. Si Omai. Tuh lendong bahasa tahu. Si Omai. Sama si ya benar si Omai Iya, benar. benar. Ya, jadi dikasih tahu dibongkar semuanya identitasnya siapa, namanya siapa, nama bapaknya siapa. Iya. Semuanya lah dibongkar. Betul. Iya jalan mana ya si Kode Blue teh. Dan pada akhirnya nih Kode Blue melaporkan Farida Nurhan ke teman-temannya. Ih, tinggal ya. Itu udah. Bantuan baru dak di abi di kieu. Laporan ke polisi lah. Polisi, karena polisi adalah teman mitra masyarakat. Wih, luar biasa, luar biasa. Polisi yang baik. Keren. Ya. Dikasih langsung disolasir ya. Nah, Somasi. ya Allah Gusti. Somasi bener kan? Sama si Disomasi itu si ini karena doxing dan juga body shaming kalau nggak salah. ya, tapi ini kabar terbarunya adalah pemilik Madun Oseng Nyakopsa sudah bertemu dan berdamai dengan Kode Blue, sedangkan laporan Farida Nurhan di kepolisian masih terus berlanjut karena kalau sama si Bang Madunnya mah nggak ada masalah masalah pidana. Nggak ada. Tapi kalau masalah doxing mah harus terus berlanjut. Harus terus berlanjut. Harus diproses ya. Dan untuk pertama kalinya si Kode Blue ini berani muncul menampakkan dirinya itu seperti biasa di channelnya Dr. Richard. Oh, selalu dokter. Sebenarnya sah sih Dr. Richard teh. Dia tuh awalnya siapa Dr. Richard? Dokter kecantikan. Yo Allah, dokter kecantikan coy. Iya, tapi kenapa jadi tempat klarifikasinya orang-orang? Nah mungkin ya karena memang nggak laku gitu. Apanya? Iya dokter kecantikannya, maksudnya kliniknya atau gimana gitu. Jangan dikat ya, aku kemarin juga nggak dikat ngomong-ngomong bahaya, jangan dikat. Iya, maksudnya kan yang namanya usaha mah kita kan Sapu. nggak tahu gitu ya, mau kadang rame, namanya usaha kan kadang rame, kadang enggak. Cuman ya Dokter Richard mah pasti pendidikan juga tinggi. Nah, yang bagian ini kan. Itu ya kemarin si Kode Blue muncul dengan dengan menampakkan sosoknya di Dokter Richard. Iya, Channelnya Dokter Richard gitu. Pas orang lihat dia muncul emang kayak dukun sih kayaknya. Dukun-dukun di Matrix tahu nggak? Yang pakai kacamata gitu. Itu bukan dukun tuh. Apa tuh? Matrix mah. Apa sih sebutnya? Oracle bukan. Aduh, lupa namanya. Obstacle. Bukan. Dari O gitu dah. Oh, Nana. Oh my. Si Omai tadi. Adalah itu namanya. Itu ya muncul di Dokter Richard dan menjelaskan semuanya, tapi tetap proses hukum untuk Omai tetap berjalan ya. Belum dicabut laporannya. Iya, betul. Karena masalah doxing ini udah sering terjadi nih
apalagi di Twitter atau di X ya. Iya. Dulu apa namanya teman-teman kita juga pernah didoxing si Bintang Emon waktu awal-awal Oh iya. pandemi kalau nggak salah dia pernah didoxing salah satu buzzernya pemerintahan. Apa namanya Dituduh. datanya disebar terus difitnah kalau dia juga narkoba gitu. Wah. Nah dari kayaknya mulai dari 2017-an sampai sekarang gitu kasus doxing tuh Iya. rame. Karena memang banyak orang yang apa namanya, yang nggak tahu lagi cara untuk apa ya? Counter argumen. Counter argumen, akhirnya dia ieu nu gampang Ya, gitu di betul. doxing. Sebenarnya kalau misalkan data-data pribadi mah kayak mana kan data-data udah ada di ini Wikipedia. Wikipedia Kan? Nah, itu doxing bukan? bukan lah itu mah data umum yang sengaja saya sebar. Wow, ya. Iya, Keren. ada kayak teman-teman yang suka upload foto lagi di rumah kan itu juga data yang sengaja disebar. Oh. Kalau itu nggak apa-apa karena itu udah udah atas persetujuan orang yang bersangkutan. Tapi kalau doxing mah sampai nama ibu disebar, nama bapak disebar. Bu Lilis? Itu kan saya yang sebar. Oh, nggak apa-apa. Bener. Lah berarti praktek doxing ini sudah ada sejak kita SD, coy. Ya betul. Tuker-tukeran binder kan? Itu doxing bukan? Bukan, tapi Oh, itu kalau misalkan ada yang mencuri rapot kita, membaca nama orang tua kita lalu menyebarkan, wah si Jaja. Eta doxing. Eta doxing Berarti bisa dilaporkan Bisa dilaporkan. Dilaporkin lagi. Bisa dilaporin tuh. Jadi jangan sampai, karena kan itu kadang orang dulu kalau misalkan dipanggil nama babe malu, coy. Tapi untungnya tren panggil sebut-sebutan nama babeh itu terjadi pada saat SMP orang. Yang dimana orang-orang tidak akan berani memanggil nama babeh orang. Karena guru. bener, anjir. Karena guru. Itu mah udah bukan doxing, orang-orang sudah tahu. Kalau saya mah dulu doxing itu mah. Benar. Itu Jaja. bisa dilaporkan, man. Bisa dilaporkan. Sawah eta nu ngomong. Juli Abadi. Juli Abadi ngaran babena sa Ohim. Lain. Uhe. lamun Oh ya juga ya. lamun lem uhu. Karena dulu waktu ujian kayak gitu tuh, ujian nasional. Kan mau mau nyontek gitu dia saja gitu. Karena sabangku orangnya sih Juli. Sebangku. Ini kan atas persetujuan tapi itu mah ya. Nggak tahu. Sorry Jul. Ya gitu ya, jadi si doxing ini lagi rame lagi ngangkat lagi karena selain kasusnya si Omai dengan kode blue, ya itu tadi yang sempat disampaikan oleh Gusman Sige. Di X juga terjadi doxing. Ya betul. Ya, jadi ini ada ada akun Twitter namanya Cupid Heart. Ya, jadi ini lagi ada masalah. Cupid Heart ini yang Ava Korea itu ya? Ya. Yang Ava Korea ini jadi lagi rame diperbincangkan di Twitter atau di X ya, karena ini awalnya dari salah transfer ke penerima berinisial D. Ya. Tah saha D. Orang yang siapa ngaranna? Derosi. Oh benar, Daniel De Rossi. Nah, akhirnya berakhir dengan doxing mempublikasikan identitas orang yang menerima uang tersebut mulai dari foto hingga nomor WhatsApp. Nah, ini. Jadi identitas si Ibu D ini. Si D, dan nomor WhatsApp-nya disebar sehingga orang-orang jadi menyerang nge-spam WhatsApp-nya. Wah, anjir, gitu. Itu mah langsung ganti langsungnya ganti nomor kan gampang gitu mah nya. Kan ribet deh. Oh iya benar sih, kan ada banyak data-data klien-klien mungkin ya, betul. saudara-saudara dan lain-lain. Dan ini teh gara-gara salah transfer doang kan? Salah transfer doang tuh sebenarnya. Nggak doang sih sebenarnya. Kalau transfernya gede ya transfernya. 600.000. Ya ampun, 600.000 tapi jadi harus ribet. Tapi akhirnya udah dibalikin lagi kalau nggak salah. Udah dibalikin Kak, si inisial D ini udah karena dia pernah ada yang nipu. Ngomongnya salah transfer dan harus transfer balik, ternyata itu adalah penipuan. Makanya ketika ada si Cupid Heart ini nge-WhatsApp si ibu, dia langsung ngeblok karena takutnya ini penipuan juga gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh inisial D ini udah bener karena itu bentuk kewaspadaan.
Iya, yang salah tuh si ininya si Cupid Heart-nya. Ya. Main langsung nyebar wae. Ya, jadi ngeburu-buru gitu. Pokoknya harus ditransfer jam segini gitu, harus ditransfer balik. Jadinya kan kayak, wah ini mah nipu lagi nih kayak Jadi kemarin. insecure kan kitanya. Kan. Padahal insecure santai we padahal namanya. Padahal kan bisa apa namanya bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu. Eta, ya Eta. yang apa namanya yang tidak bisa apa namanya tidak bisa diterima lagi adalah si Cupid Heart ini juga meminta bantuan dari fans, Iya, dari salah satu followers-followersnya. akun fans K-pop untuk ikut menyerang orang berinisial D tersebut ya. Ya. Langsung minta Jadinya dukungan. di spam WhatsApp dan isinya tuh udah beragam tuh, ada mulai ancaman, hinaan mah udah pasti, dan juga ada apa namanya pelecehan. Oh iya. Ada yang itu kunjat. Oh iya, Iya, dikirimin. Gitu. Jadi apa namanya udah jadinya apa kriminalitas yang terjadi itu bukan hanya doxing gitu. Oh, jadi beragam ya. Jadi semuanya. banyak. Jadi pamer kan itu kan Head kirim-kirim speech, pap iya. gitu kan. Kayak Iya, gitu. aku punya tuh. Gitu. Ih, kamu nggak punya gitu. Tapi aku punya yang lain. Itu Ini terus ditambah ternyata si Cupid Heart ini adalah akun yang dipinjam sama orang yang salah transfer. lah. Iya, jadi si orang Pinjam ini akun? pinjam akun karena si Cupid Heart ini followersnya banyak, jadi dia pinjam. Oh. Namanya Ridwan. Lah, kenapa dikasih tahu? Karena dia sudah menyebutkan ininya apa udah membuat klarifikasi. Oh, ya, aman Dan berarti. dia adalah kriminalnya, tidak boleh ditutup-tutupi. Tidak boleh ditutup-tutupi. kalau kriminalnya. Ridwan. Tahu. Minjem akun Cupid Heart ya. Jadi kan jadi ribet kan. Iya benar, dan akhirnya apa namanya si beritanya di up sama partai sosmed. Banyak yang bantuin, termasuk salah satunya adalah lawyer yang ingin membantu si inisial D ini. Oh, akhirnya banyak dukungan ya. Dapat Banyak dukungan setelah diurus sama lawyer ini, dan berencana untuk memenjarakan orang-orang yang sudah meneror Ibu D. Meskipun uangnya sudah dikembalikan, tapi kan tetap ada kejahatan-kejahatan lain yang Betul. terjadi. Nah, itu yang mau diperkarakan. Kalau misalkan tidak memberikan video klarifikasi sampai jam 12 malam kemarin kalau nggak salah. Itu. Tapi udah dikasih video. Ada 8 orang yang memberikan video klarifikasi kalau orang nggak salah mah. Dan yang si Ridwan ini dia masih agak masih agak defense. masih agak defense, bukan nggak terima tapi lebih ke defense, dan minta maafnya bukan ke si inisial D, Tapi ke si Cupid Heart karena akunnya dipinjam. Oh, jadi kena kan tuh. Iya, si Cupid jadinya Heart tetap kan. mau di proses. Wantol. Apa tuh? Ridwan Ridwan tolol. tolol. Dan kebanyakan itu cewek yang apa namanya yang nyerang si inisial D ini. Padahal sesama cewek ya. Sesama cewek. Orang Klaten, Wah, orang Blitar. beli kapan? Beli ntar. Ya betul. Ya gitu. Klaten, Blitar, aduh, jangan sampai lah kayak gini. Yang terpenting tuh kita jangan mau didoktrin, maksudnya jangan. Kalau disuruh ya jangan mau. Saya tahu kalau di Twitter atau di X itu banyak sekali keributan, tapi dinikmati aja, dibaca aja. Nggak usah ikut-ikut campur buat ngehujat, buat ikut-ikutan Betul. nyerang. Bacalah dengan kepala dinding. Iya, kepala dinding. Cari dinding, mana kepalanya, pakai itu. Nah itu ya kepala dingin kalau Iya. udah di X di Twitter mah. Betul. Kita canda tawa we nya. Canda tawa aja, meskipun banyak argumen-argumen orang tuh yang kayak, ih punya otak nggak sih? Tapi itu dia disimpan buat diri sendiri aja. Betul, ya jangan sampai kepancing. Karena kalau misalkan kepancing, kalau kita udah nge-tweet, kita udah ngeluarin argumen di Twitter atau di X, itu udah bukan milik kita, udah milik publik. Gitu. Iya betul, dan kalau misalnya ada omongan-omongan yang nggak enak ya udah dicuekin aja. Itu tuh bisa jadi orang-orang yang lagi iseng, lagi orang pengangguran Iya. gitu, lagi boker buka HP, dasar kamu tolol, simpan we deui. Betul. Kita yang sakit hati, dia yang enak-enak modal. Iya benar, benar. Jangan sampai kenikmatan itu jadi milik dia sendiri, harus Betul. dibagi-bagi. Nah sebenarnya si doxing teh naon sih? Dari tadi tuh Dok. kita ngomongin doxing, dokter. Sih, ngising. Doxing dewa, dokter bernyanyi. Dok lah deukeun di sana. Jadi doxing itu adalah penyebaran data pribadi ya. Ya, doxing itu akronim dari dropping documents. Ingin mana?
dropping. Oh, dropping, ya itulah pokoknya. Dokumen dropping harusnya itu. Doxing, dokumen Jadi dropping. doxing. Gitulah bisa jadilah. Jadi itu adalah tindakan yang melanggar hukum ya, karena menyebarkan dengan sengaja data-data pribadi yang kita rahasiakan itu bisa dipenjara. Iya. Bisa diperkarakan. Karena doxing ini umumnya tujuannya untuk tujuan-tujuan yang negatif. Ya, dan tujuan ini jahat. deliknya delik aduan sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan ada yang kena doxing mendingan langsung ngadu, weh. Ya. Mama aku di doxing. Ah, puas. Ya, langsung dilaporkan lah ya. Dan si doxing ini kasusnya udah banyak lah. Kayak itu si Bintang Emon dulu. Terus dulu tuh yang rame itu adalah akun Twitter dulu Pocong. Arif Muhammad. Ya, Arif Muhammad. Ya kan kita nggak tahu sebenarnya sosok di balik akun si Pocong tuh siapa, karena dulu tuh si Pocong ini kan cukup funny, cukup lucu gitu si tweet-tweetnya teh. Dan dia muncul dengan akun anonim yang dinamakan si Pocong ini, dan akhirnya jadi gede, tapi dia juga kena doxing ya. Dia juga dikasih tahu bahwa pemilik atau si akun atau admin yang punya akun itu adalah Arif Muhammad. Arif Muhammad ya. Jadinya kan jadi jadi agak sedikit pergerakan terbatas karena udah tahu nih kalau misalkan ada nge-tweet jelek atau nge-tweet apa, sikat langsung ya masih admin. Iya, betul. Contohlah admin dong. Ya, dari awal dia udah sudah mendeklarasikan diri bahwa iya admin teh Kun Kurniawan disebut dong. Mana doxing euy. Ongkong geus mendeklar dari Tapi awal. kan orang tuh ngomong eta orang. Itu si Pocong juga sempet waktu itu karena ketahuan aslinya yang pegang akun Pocong Arif Muhammad, si akun Twitter Pocong ini sempet Bener, off. ya. Dan sebetulnya UU ITE itu bisa dipakai untuk ini nih, kalau misalnya untuk doxing saya masih setuju lah. Karena ini keamanan data ya, yang sama kebocoran data juga harusnya bisa pakai UU ITE tuh. Betul. Jadi ada beberapa data ya yang bisa dibocorkan atau disebarkan. Yang pertama yang tadi anggota keluarga. Alamat. Oh itu bahaya sih kalau alamat di lengkap mata. Kena alamatna nu hese juga aing di gang. Kan di gang orang mah ayeuna tanpa persetujuan warga ganti ngaran. Ya kan berarti kan orang kudu di dokumen di KTP naon-naon jadi liut kan. Tiba-tiba ganti ngaran atas persetujuan RW. Eta inisiatif RW aneh. Lain ngaran pahlawan, lain ngaran naon, ngaran sesepuh cenah. Iya. Itu pernah dilakukan oleh bapak saya ketika jadi RT. Tiba-tiba jadi gang semangka. Sungguh cute sekali. Kamu rumah di mana? Aku di Semangka. Semangat kakak. Itu ya, jadi alamat itu bahaya banget sih. Nama orang tua juga bahaya banget. Ya, nomor HP itu juga udah jadi penting. Keuangan dah. Wah, isi rekening itu nggak boleh tuh. Nggak boleh dong. Jadi orang-orang nggak boleh tahu total saldo kita berapa gitu. Ya nggak boleh lah, Iman yang ngapain? Ya kan flexing. Ya kalau itu kamu yang nyebar mah boleh. Tapi kalau misalkan rekening mana disebarkan ke Elon Musk, nggak boleh itu. Oh iya benar nggak boleh. Dan yang terpenting adalah tentang rekam medis. Nah, riwayat medis juga sebetulnya nggak boleh. Riwayat medis bahaya sih. Makanya para dokter-dokter tuh sebetulnya tidak boleh menyebutkan si Anu lagi punya penyakit apa gitu. Oh. Nggak boleh itu rahasia. Berarti orang juga nggak boleh ngumbar-ngumbar kalau orang asam urat. Oh itu boleh kan, mana ngumbar. Lamun orang ngomong dah si Kun asam urat. Kan bener. Bener. Sahabat Alporinal dan Samuraten itu bahaya karena ini bisa digunakan untuk tindakan-tindakan kriminal kejahatan ya. Ya betul. Misalkan rekam medisnya dia punya alergi. Iya alergi. Wah nanti diserang, alergi kumbang gitu. Iya benar. Berewe kumbang sapeda tapi asli anya jeung macan. Bersin cenah. Karena kumbangnya kumbang sapeda. Jeung macan. Macan kumbang. Ada dua jokes yang berbenturan di sini ya, Sobat PR ya. Jadi ini memang tidak Mohon maaf ini. Mohon maaf. Itu ya contoh. Dan ada macam-macam doxing. Macam-macam doxing. Ya kasusnya tadi ya si Arif Muhammad. Mungkin ada beberapa kasus-kasus lain lagi yang di balik akun Twitter atau akun IG terkenal kayak Lambe Turah. Lambe Turah kan dulu kita nggak tahu tuh, maksudnya awalnya datang dengan anonim, hajar, jepret, empong jadul. Ya. Akhirnya sekarang ya dia
ya karena udah ketahuan siapa yang adminnya, ya akhirnya dijadikan bisnis we. Iya, nggak sekalian. Enggak sekagok edan lah sekalian bocorkeun. Ini- Ada macam-macam doxing. Yang pertama ada de-anonymizing doxing. Nah, atau deanonymisasi. Iya, doxing ini dilakukan dengan mengungkap identitas seseorang dengan nama anonim yang berasal dari rasa penasaran. Doxing, isi akunnya pocong. Pocong tuh, penasaran. Nah, ini mah penasaran benernya. Gara-gara penasaran terus akhirnya diulik terus jadi ketahuan. Menurut saya sih ini teh merusak misteri, Ah, iya bener, jadi nggak surprise jadi gitu. nggak seru gitu. Jadi nggak seru. Terus berikutnya ada targeting doxing Ya. ya. Targeting doxing ini adalah penargetan. Jadi ditarget coy. Hari ini kita harus ngedoxing berapa. Bukan begitu. Ini penargetan coy. Dengan mengungkapkan informasi seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan orang. Berarti Targetnya aing rek ngedoxing si Kuns meh batur teh daratang ka imahna tiba-tiba. rek naon heureun. Mantap kan jadi mana mikir anjing rek naon ya teuing kumaha engke. Bener. Tong adadak atuh ngabaran we heula. Ya. Kadang orang si Mang Dia jeung si Ina mun dek ka imah ge ku urang keur di luar padahal di kamar. Karena tidak menerima tamu. Karena mungkin itu ya, rasa itu kali ya, rasa apa namanya? Rasa ini. Rasa kurang nyaman kalau didatengin banyak orang, apalagi orang-orang nggak dikenal. Iya betul. Itu di target ini, bahaya ini sebenarnya orang-orang yang kayak gini tuh, apalagi yang sampai mengerahkan massa untuk tiba-tiba datang ke rumahnya untuk bikin kejuaraan voli bencong. Dah. Anda kaget tidak kalau misalkan tiba-tiba bangun tidur di tengah rumah sudah banyak kesebelasan poli bencong? Nggak 11 dong. Oh iya bukan yang Nggak 11 dong, kalau voli kan berenam. Oh ya, keberenaman poli bencong. Enak tim poli Ya, bencong lah. makanya itu jangan sampai si apa namanya targeting doxing atau penargetan, karena ini bahayanya adalah jadi si dia udah tahu alamat sama nomor telepon. Ya betul. Iya kan, ini bahaya dan sangat-sangat mengganggu privacy. Ya. Nah, selanjutnya ini ada delegitimizing doxing. Atau delegitimasi. Delegitimasi. Ya, doxing ini dilakukan dengan mengungkapkan penyebaran data yang rahasia dan sensitif yang akan merusak kredibilitas atau reputasi pemiliknya. Misalkan, Itu tadi rekam medis. oh iya betul. terus Reputasi mah kayak catatan kriminal. catatan kriminal juga bisa, finansial kan bisa aja dibunuh karakternya dengan menunjukkan kalau Pinjol. rekam medis dia itu pernah punya misalkan gitu. Iya, benar. Kan itu sesuatu yang memalukan ya. Betul. Iya. Betul. Disuntik 2 kali. Disuntik 2 kali bayar 150.000. Iya. Iya kan. Betul. Itu mah Kayak kan. pengalaman siapa gitu. Iya kan. Ya, itu mah kan Anda yang menyebarkan. Oke, saya itu. Ya kan itu mah udah jadi cerita umum man. Iya. Kenapa harus dicerita-ceritain itu? Mana rekam medis di. Berdasarkan laman website info.go.id, Iya. sebetulnya ada undang-undang dan sanksi mengenai doxing ya, seperti yang tadi saya bilang, bisa pakai UU ITE. Karena ini tercantum pada UU ITE pasal 27 ayat 4. Yang isinya adalah Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. ini harus ditegakkan ya. Kalau nggak 1 miliar, 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Pilih mana tuh ya? Kalau misalkan kayak gini mah, wah penjara penuh coy. Penjara penuh sama food vlogger, terus sama yang apa-apa Korea itu. Yang suka doxing-doxing karena memang Doxing-doxing. beberapa tahun ini yang sering doxing tuh apa-apa Korea. Ya, oknum. Enggak, saya nggak mau bilang oknum. Kalau misalkan memang di kelompok itu ada yang begitu ya diterima aja gitu. Ya, dan kita juga harus kerja sama, man. Maksudnya harus kooperatif. Ya betul. Ya, kalau misalkan ada tindakan-tindakan doxing kayak gitu, mending langsung dilaporin aja. Ya, karena banyak juga apa Korea yang melaporkan pendoxing. Ah ya, bagus itu, support, respect Kun Kurniawan, sahabat Korea banget pokoknya mah. Enggak, apa Korea yang tolol mah saya tidak mau bersahabat. Ya pokoknya yang baik-baik mah temannya Kun Kurniawan aja pokoknya mah ya.
Itu jadi jangan sampai mudah-mudahan kita nggak jadi korban doxing dan juga jangan sampai kita yang jadi pelaku doxing. Jangan sampai Data-data rahasia yang sengaja tidak disebarkan oleh orang lain ya berarti ya memang dia pengen punya privacy. ya. Jangan kita korek-korek, jangan kita ulik-ulik. Ini gitu. ini apa namanya kebiasaan orang-orang Indonesia yang kayak kalau misalkan nggak suka sama orang, aing nyaho sih mah baheulana juga kumaha. Toh. Nah sebetulnya itu tuh kalau misalkan yang dia tahu adalah aib, kalau disebarkan ya jadinya doxing. Kecuali kita yang nyebarin sendiri. Iya. Ya, jadi jangan sampai kita di penjara 6 tahun atau bayar 1 miliar gara-gara kebodohan doxing. Ya, jadi buat sobat PR juga yang mau jadi food vlogger, jadilah food vlogger yang santun ya, sobat PR ya, yang minta izin dulu. Dah hade goreng ku baso man. Iya bener atuh dah geus dahar baso masuk ngeuna. Asli makanya. Jadi dengan komunikasi kita tuh bisa selesai semua masalah. Datang dulu izin, kenalin diri. Saya Kuns Kurniawan dari Pikiran Rakyat. Mau izin buat nge-review makanan di sini, boleh atau tidak? Tapi ada juga yang ini, yang modusnya adalah dia beli pakai duit sendiri biar bisa nge-review karena kan pembeli. Betul. Ada beberapa lah yang kayak gitulah ya. Jadi kalau mau jadi konten kreator, jadi konten kreator yang santun dan juga tidak Beretika lah. etika dan juga tidak banyak kontroversi. Cek aing mah Asli ya. Gitu ya, pokoknya semoga cepat selesai. Iya mah settingan cek orang mah si Cak Hopsah, Nyak Hopsah mah, tapi ya kita nggak tahu ya. Kita menikmatin aja lah karena ya kita sebagai penikmat gitu, nggak nikmatin banget sebenarnya. Kita sebagai netizen mah kalau ada lagi rame apa cukup kita pantau aja perkembangannya kayak gimana, terus nanti pasti akhirnya juga nguap sendiri. Karena ngestun tuh. Iya benar. Nguap pasti. Gitu ya, Ngantuk. Sobat PR ya, untuk edisi kali ini ditutup dengan mendoxing. Ya, mudah-mudahan juga semuanya tidak data-datanya dijaga, keep. Kalau yang buat di IG, di Twitter gitu-gitu mah ya udahlah itu mah direlakeun we. Karena kan memang dengan persetujuan sendiri ya. Gitu ya, Gus Masikar yang mau disampaikan aman? Nggak ada. Oh termasuk menyebarkan foto anak orang lain. Itu jangan sampai sih. Itu juga nggak boleh tuh. Nggak boleh karena takutnya jadi ambil sama yang ini pedofil. Iya betul. Selucu-lucunya anak temen kalau mau foto izin dulu. Betul, izin dulu. Izin minta untuk diuploadnya itu harus minta izin. Itu pokoknya semua hal yang bukan milik kita minta izin. Termasuk di story-storyin ya, suka banyak nih teman-teman di Instagram saya gitu yang nge-storyin anak orang gitu. Ih, lucu banget. Nah, itu tuh harusnya izin dulu sama orang tuanya. Itulah banyak lah yang harus kita punya etika dan ngerti gitu. Kalau mau balikin ke diri kita. Nanti kalau misalkan suatu saat ada orang yang kayak gitu ke kitanya mau atau enggak. Jadi jangan sampai dilakukan ya. Sobat PR ya. Gitu Sobat PR ya. Ini adalah edisi terakhir di bulan September. Emang iya? Iya, ini kita tayang tanggal 1 Oktober kan? Iya 1 Oktober. Berarti iya, edisi pertama di bulan Oktober gitu ya Sobat PR. Buat Sobat PR, kritik, saran silakan langsung di kolom komen, tapi Omat tong tarik teuing. Karena mau dibacakan. Asli. Tapi di beberapa video ini udah nggak ada yang komen. Asli, pada turun nih para lajang pada kemana? Asli. Nggak apa-apa lah. Apa yang terjadi? Nggak tahu gara-gara Zize cek orangnya jadi turun. Asli. Nggak apa-apa lah, nanti kita bersama tim akan bekerja lebih keras lagi untuk. Apakah pembahasannya kurang kontroversial? Oke, aing ngeusan. Nanggesan. Memang waktunya buat closing. Terlalu kontroversial mah aing nggak Betul. mau. Nah, waktunya closing ya. Gitu Itu ya Sobat PR ya. Sekali lagi kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Tapi Omat tong tarik teuing mau dibacakeun. Yang lagi nonton jangan lupa di-share ke Instastories, di-tag ke @pikiranrakyat, ke @Kuns Kurniawan. @gusman_sige. Dan juga enggak Tamarani enggak ya. Gitu ya. Nuhun pisan sekali lagi buat Sobat PR yang nontonin dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada bercanda yang kurang berkenan. Saya Kuns Kurniawan pamit. Saya Nyak Hopsah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.